Oke, Pak Modo. Oke, siap. Ya, ini kami tugas dari kelompok 3. Perkenalkan nama anggota kelompok 3. Inilah dia, anggota kelompok 3. Yang pertama kami perkenalkan Ibu Retno. Mohon doanya, beliau adalah calon kepala sekolah untuk SD Muhammadiyah Kauman Surakarta. Ya, kemudian yang di bawahnya ini Ibu Rini yang lemah lembut dan gemulai. Kemudian Ibu Nurma, seorang pejuang luar biasa. Pak Novi, seorang kreator. Kemudian Pak Rohib, paling senior. Dan saya sendiri yang paling muda. Selanjutnya, untuk pemaparan kami yaitu dengan topik yaitu damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri. Next. Ya. Untuk kita bisa berdamai, sebelum kita berdamai dengan orang lain, maka kita perlu untuk berdamai dengan diri sendiri. Karenanya pada topik ini ada satu capaian yang perlu kita mengerti, yaitu yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas. Bahwa pada dasarnya setiap pribadi itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ini penting. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, pernahkah Anda kurang percaya diri sendiri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Mengapa muncul pertanyaan tersebut? Yang kedua, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan dipermalukan, tidak baik karena identitas Anda? Untuk aktivitas kami serahkan kepada Ibu Retno. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Mudo atas kesempatannya. Untuk aktivitas kami mengambil permainan identitasku, di mana aturan permainannya yang pertama, bagilah peserta menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Amatilah gambar yang ada di layar, kemudian atau di slide. Kemudian yang ketiga, pilihlah salah satu gambar yang menjadi kesukaanmu. Kemudian larilah atau bergeraklah menuju kelompok sesuai dengan gambar yang peserta pilih. Lanjut, Pak. Misalkan seperti ini, kami mengambil dari jenis identitasnya karena mungkin bisa berupa makanan kesukaan. Ini pilihan pertama ada bakso, kemudian pilihan kedua ada mie ayam. Nah nanti kalau memilih dari salah satu, misalkan pilihan satu aku kepingin bakso, otomatis peserta berlari ke kelompok yang pertama. Begitu pula dengan pilihan-pilihan di nomor kedua. Selanjutnya Bapak. Kemudian untuk pilihan kedua kami contohkan destinasi. Jadi memang dari kita melakukan perjalanan atau apa itu memupuk penghargaan kepada diri sendiri. Mungkin ya ada me time atau istilahnya seperti itu kalau sekarang. Misalkan di sini ada pilihan ke pantai ataukah mendaki. Nah ini nanti pilihan pertama atau pilihan kedua, kemudian lari atau menuju ke kelompok yang tadi sesuai gambar yang dipilih. Kemudian yang ketiga, ada hiburan. Apakah itu melihat konser sebagai hiburan ataukah melihat bioskop? Ini salah satu dua yang kami tampilkan adalah mungkin bentuk hiburan yang lain banyak ya, tapi ini kami tampilkan contohnya saja melihat konser ataukah melihat bioskop atau melihat film. Kita lanjutkan, Pak. Kemudian yang keempat, penghargaan diri ketika kita itu sehat, tambah senang hatinya juga, berdamai dengan diri.
dengan pola hidup sehat. Salah satunya di sini pilihannya ada 2, yaitu dengan jenis olahraga berjalan santai ataukah bersepeda sambil berwisata juga. Nah, seperti ini. Ini untuk aktivitas atau permainan. Nah, dari permainan-permainan tersebut dilanjutkan, Bapak. Nah, di sini ada refleksi setelah peserta melakukan permainan identitasku. Di sini ada 2 refleksi bahwa identitas setiap orang itu berbeda, tidak sama, bisa berubah-ubah. Yang kedua, setiap orang memiliki identitas yang berbeda menurut skala prioritasnya. Contohnya, identitas suku, ras, dan agama dianggap paling penting karena suku, ras, dan agama dibawa sejak lahir. Sehingga ketika ada orang lain yang merendahkan identitas tersebut, maka kita akan merasa tersinggung. Demikian Pak Mudo, bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Sekarang pemapar selanjutnya untuk konsep pertama kepada Ibu Rini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mudo. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep pertama, setiap orang punya banyak ragam identitas. Nanti akan ditampilkan videonya tentang ragam identitas. Selanjutnya Pak Mudo. Dari aktivitas yang dipaparkan, ditayangkan dalam video tersebut, kita bisa sama-sama menyadari kalau satu orang punya banyak identitas. Pada video yang akan kita lihat berikut ini, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai cara pandang kita terhadap identitas diri. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Yang kedua, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Dan yang keempat, fasilitator membantu peserta menggambar dirinya di posisi, boleh tolong ke atas kan Pak? Di posisi di tengah pada kertas HPS. Nah, ya, demikian dari saya. Terima kasih Bu Rini. Selanjutnya untuk konsep kedua akan disampaikan oleh Pak Rohib. Monggo Pak Rohib. Ya, terima kasih Bapak Mudo. Melanjutkan untuk konsep kedua, gunakan standar diri sendiri. Video tentang standar diri bisa dilihat di YouTube. Next, setiap orang-orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Standar diri itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Ya, selanjutnya Ibu Rini kembali melanjutkan. Ya, baik Pak. Yang selanjutnya yaitu konsep 3, welas asih pada diri sendiri, self-compassion. Di dalam mencintai diri sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu kebaikan diri dengan cara mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh dengan cara ambil napas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga, keterhubungan, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran kita kepada semua makhluk hidup dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Demikian, terima kasih Pak Mudo. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk aplikasi. Dalam aplikasi ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Di antaranya yaitu pertama, yaitu meliputi kebaikan diri. Dalam kebaikan diri ini ada satu tindakan nyata yang harus dilakukan, yaitu peserta membuat tindakan nyata dari konsep welas asih pada diri dengan mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Dan ini penting untuk kita bisa berdamai, menghargai diri kita. Selanjutnya, galeri diri, di mana peserta menuliskan ucapan syukur
dan terima kasih pada diri sendiri di selembar kertas HVS, kemudian ditunjukkan kepada teman dengan cara memperlihatkan tulisan di layar kamera laptop sehingga peserta lain bisa ikut membaca. Next. Selanjutnya yaitu tentang kesadaran penuh, di mana kita akan memasuki sesi berlatih untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Di antaranya mengatur nafas, tarik nafas 4 kali, hembuskan 4 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian pejamkan mata secara perlahan. Yang ketiga, silangkan kedua tangan dan peluk diri sendiri perlahan. Keempat, fasil memadu dengan kata-kata, wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah, rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Yang E, fasil terus memandu sampai peserta merasa nyaman, berterima kasih kepada diri sendiri. Yang ke F, fasil memandu untuk mengatur nafas dan membuka mata perlahan. Yang G, fasil menggali perasaan setelah sesi berlatih welas asih. Yang H, untuk membantu membuang emosi negatif, fasilitator bisa membantu mengancor hal yang dirasakan kurang nyaman di tubuh peserta dan diajak untuk kondisi tersebut dengan ikhlas. Next. Kesadaran penuh. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berlatih untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Yang pertama, mengatur nafas, tarik 4 nafas, tarik nafas 4 Sama kali. Pak Mudo itu. Ya, sama ya. Sama dengan yang itu. Oh, sama yang tadi. Ya, selanjutnya keterhubungan. Fasilitator memandu peserta untuk mengirimkan pesan via WA. Terima kasih kepada orang tersayang yang memiliki jasa atas kesuksesan kita. Evaluasi dan penutup, topik 3, berdamai dengan diri. Setelah tadi kita sama-sama berlatih welas asih, saya ingin 1 atau 2 orang memberikan pendapatnya. Apa yang dirasakan setelah sesi berlatih ini? Terima kasih. Demikian untuk dari kelompok 3. Mungkin ada hal-hal yang mau tersampaikan oleh sedulur yang lain, dipersilahkan. Monggo.